Hai guys, jangan lupa like, subscribe ya, gak ada ruginya kalian subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat berjumpa kembali di dalam channel kami. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun yang baik dari Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan mendengarkan kepada kita sebuah renungan yang bertema jangan berbuat dosa lagi. Salah satu masalah yang banyak sekali dialami oleh anak-anak Tuhan adalah mengulangi dosa yang sama, dengan kata lain jatuh pada dosa itu saja. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah Tuhan tetap mengampuni dosa kita kalau kita melakukan dosa yang sama? Apakah Tuhan Yesus tetap menebus dosa kita walaupun kita sudah minta ampun tetapi tetap melakukan dosa lagi? Nah, mari kita lihat di dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Kita bertobat untuk percaya Yesus Kristus satu kali dan satu kali juga kita memperoleh keselamatan. Namun kita harus senantiasa bertobat setiap kali kita melakukan dosa. Bertobat dalam bahasa aslinya adalah metanoia yang dapat diartikan sebagai berbalik arah atau berubah 180 derajat. Jadi ketika kita bertobat dari suatu dosa, kita tidak boleh memandang dosa itu lagi, melainkan membelakangi dosa tersebut. Manusia menjadi berdosa bukan karena manusia berbuat dosa, tetapi manusia berbuat dosa karena manusia pada mulanya adalah pendosa. Jadi manusia melakukan hakikatnya sebagai pendosa, yaitu melakukan dosa. Oleh karena itu selama kita masih hidup dan masih ada dalam tubuh manusia yang lemah ini, kita mungkin saja jatuh ke dalam dosa, dan bukan tidak mungkin kita jatuh dalam dosa yang sama. Sebenarnya jatuh di dosa yang sama merupakan masalah yang banyak dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Termasuk orang-orang yang sudah mengikut Kristus. Orang yang ikut Kristus biasanya enggan melakukan dosa yang baru dan dapat lebih kuat menahan godaan terhadap dosa baru. Namun berbeda dengan dosa lama. Dosa lama mungkin saja sudah dilakukan sejak sebelum mengenal Kristus. Bukan tidak mungkin sudah menjadi kebiasaan yang artinya akan lebih mudah untuk kita jatuh dalam dosa itu lagi. Sebagai orang yang sudah menerima Roh Kudus, kita tentunya tidak ingin terus-menerus jatuh dalam dosa yang sama. Ada beberapa tips atau beberapa cara kita untuk kita dapat lepas dari dosa yang itu saja. Hal yang pertama adalah mengakui dosa kita terhadap Tuhan dan saudara seiman. Mari kita lihat di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 berkata demikian. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kebanyakan orang percaya memang mengakui dosanya di hadapan Tuhan dan bahkan mengakui setiap hari. Namun kebanyakan dari mereka tetap melakukan dosa yang bahkan baru diakuinya. Memang penting untuk dapat mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dan bertobat meminta pengampunan. Namun untuk beberapa kasus hal ini tidak cukup. Kita juga harus mengakui dosa kita di hadapan orang lain. Dalam hal ini adalah saudara seiman yang dapat dipercayai. Kebanyakan orang malu untuk mengakui dosanya sehingga orang tersebut berjuang sendiri melawan dosanya. Tentu sangat sulit kita melawan dosa sendirian. Kita butuh pertolongan Tuhan. Uniknya, Tuhan menolong kita biasanya melalui orang lain. Karena itu sangat penting bagi kita untuk dapat mengakui dosa kita kepada kakak rohani, bapak rohani kita, ataupun saudara seiman lain yang dapat kita percaya dan dapat menguatkan kita sehingga kita tidak berjuang melawan dosa sendiri, melainkan ada orang lain yang mendukung kita. Ada satu moto di dalam pengakuan dosa supaya kita dipulihkan, yaitu keterbukaan awal daripada pemulihan.
Dengan saling kita mengaku dosa dan saling mendoakan sesuai dengan apa yang sudah kita baca di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 tadi. Sehingga kita dapat sembuh dari dosa-dosa kita. Poin yang kedua, bagaimana kita dapat untuk berhenti untuk berbuat dosa yang sama. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 27 berkata demikian, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Biasanya orang melakukan dosa yang sama pada keadaan yang sama juga. Penting bagi kita untuk dapat mengetahui pada kondisi apa kita berbuat dosa. Kita mengevaluasi siapa kita dan di mana letak kelemahan kita. Kita tidak boleh memberikan kesempatan kepada iblis untuk dapat menggoda kita melakukan dosa. Misalnya anak-anak muda biasanya mudah sekali berbuat dosa pada saat dia sedang berduaan di dalam satu ruangan dengan pacarnya. Oleh karena itu dalam situasi seperti ini sebaliknya mereka segera keluar dari ruangan agar iblis tidak mempunyai kesempatan untuk dapat menggoda mereka melakukan dosa. Ada contoh lain adalah orang yang suka mabukan dan sulit untuk lepas dari minuman keras. Janganlah orang itu dekat-dekat dengan akses minuman keras. Jangan sampai orang tersebut pergi ke tempat yang menjual minuman keras. Karena pasti di sana ada ketertarikan untuk berbuat dosa kembali. Poin yang ketiga adalah cari kebiasaan lain. Efesus pasal 4 ayat 28, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangan sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Salah satu alasan mengapa orang sangat sulit untuk lepas dari dosa yang sama adalah karena dosa tersebut sudah menjadi kebiasaan dan mendarah daging. Kebiasaan sangat sulit, bahkan mungkin saja tidak dapat dihilangkan. Tetapi saudara, kabar baiknya adalah kebiasaan itu bisa kita gantikan dengan hal-hal yang lain. Seperti pada Efesus pasal 4 ayat 28, orang yang mencuri bukan hanya disuruh untuk tidak mencuri lagi, tetapi dinasihatkan juga untuk bekerja dengan tangannya sendiri dan membagikan berkat kepada orang yang berkekurangan. Jadi kita harus mencari hal yang lain yang dapat kita lakukan untuk dapat lepas dari dosa. Kalau dulunya kita mencuri mengambil hak orang lain, tetapi setelah kita menerima Kristus, kita justru memberikan hak kita kepada orang lain. Contohnya adalah orang yang sudah terbiasa merokok. Cobalah bawa permen dan menjadi terbiasa untuk makan permen. Contoh lain adalah orang yang sudah terbiasa untuk berjudi, dapat mencoba untuk menabung. Hal lain yang dapat dilakukan adalah membiasakan diri untuk membaca Alkitab. Dengan adanya kebiasaan baru yaitu membaca Alkitab, kebiasaan-kebiasaan buruk kita mungkin saja dapat kita tinggalkan. Nah, dengan kita melakukan cara-cara ini, memang kita bisa saja tidak langsung dalam lepas dari dosa yang sama. Butuh proses untuk dapat benar-benar lepas dari dosa. Kalau kita tadinya hanya masih dalam bayi rohani, tetapi pada waktu kita terus-menerus melakukan hal-hal yang menyenangkan hari Tuhan, kita akan bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Semakin kita dewasa dalam pengenalan kita akan Tuhan. Namun akan sangat sulit jika kita berjuang melawan dosa kita sendiri. Namun jika ada Tuhan Yesus yang memimpin kita, yang memimpin kita dalam beriman, pasti kita akan merdeka terhadap dosa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mau untuk datang kepada Tuhan, dosa apapun tidak ada yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Oleh sebab itu akuilah di hadapan Tuhan, dan engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.